Bab 781-785. Bab 781, melawan banyak sendirian. Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiao Yan yang melilit tenggorokan elder berkepala harimau itu. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh penatua di tempat. Mereka hanya bisa berteriak keras karena takut melukai rekan mereka. Tidak ada, saya hanya menyingkirkan masalah pada akarnya. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga sesepuh Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak mengharapkan Xiao Yan untuk benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke dasar aliansi tiga tentara untuk meluncurkan serangan diam-diam pada mereka. Jika kamu membunuhnya, kamu akan benar-benar menjadi musuh lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan situasinya akan berubah menjadi situasi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati. Penatua Mulan di sisi kiri mengamati Xiao Yan dengan mata gelap dan serius saat dia berbicara dengan ganas. Aliansi Yan saya hampir dihilangkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Senyum samar Xiao Yan tetap ada di wajahnya, tapi sekarang mengandung beberapa kepadatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini. Wajah elder berkepala harimau itu langsung memerah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Wajah kedua sesepuh Mulan berkedut. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan amarah di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, Xiao Yan, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah bahwa lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan Kekaisaran Jia Ma dan Aliansi Yan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Xiao Yan terus tersenyum saat dia menjawab. Mata kedua sesepuh Mulan menyusut. Tangan mereka, yang berada di belakang punggung mereka, tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Namun, mulut mereka menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. Jika kamu tidak puas, kita bisa menggunakan 3 binatang Savage Skill lembah Mulan untuk menukar nyawanya. Bagaimana itu? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah kelas D. Anda secara pribadi mengalami seperti apa kekuatannya? Petik 2. Keterampilan 3 binatang buas. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Mata kedua sesepuh Mulan berkilat kegembiraan yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiao Yan tertawa. Saya memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Namun, dia harus mati. Petik 2. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menusuk ke depan dan menembus tenggorokan elder berkepala harimau di bawah penutup cahaya api. Kotor, kotor, gok, gok. Pilar darah tiba-tiba melesat keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah terang yang menusuk di tenda seputih salju. Kedua sesepuh Mulan dengan kosong menatap elder berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan-lahan jatuh dengan cara yang lembek. Mata kedua sesepuh Mulan langsung terbelah. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan dapat dengan paksa mengedarkan keterampilan 3 binatang buas. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke dalam tubuh elder berkepala harimau, menerobos tangan Xiao Yan yang terjepit pasti akan sangat mudah. Namun, mereka hanya kekurangan sedikit. Bajingan Xiao Yan, aku yang dulu akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Raungan buas yang marah tiba-tiba terdengar saat Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Doki meniup tenda besar itu. Sosok di dalamnya segera terungkap ke mata para ahli dari lembah Mulan yang berpatroli di langit. Ekspresi Xiao Yan juga sedingin es. Darah cair di tangannya sudah diuapkan oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia secara alami memahami apa yang dilakukan dua orang tua ini secara rahasia. Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menundanya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah anak kecil yang tidak berpengalaman yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia, terlepas dari apakah dia mati atau hidup. Salah satu jari tetua lembah Mulan menunjuk Xiao Yan sementara raungan marahnya bergema di seluruh kamp. Kematian penatua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi lembah Mulan mereka. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan keterampilan 3 binatang buas dan setelah kehilangan
Keterampilan liar tiga binatang, Lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti faksi-faksi di dalam kerajaan mereka yang memandang mereka dengan pandangan buruk maksud. Ini pasti fatal bagi Lembah Mulan mereka. Karena alasan inilah kedua sesepuh Mulan sangat marah pada saat ini. Banyak sosok manusia menembak ke perkemahan setelah tetua Lembah Mulan dengan marah meraung. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata dingin dan padat dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap tajam ke arah Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin yang sepertinya berniat merobek mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiao Yan juga sedikit berubah saat melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa ada 3 elit Do Huang yang hadir. Menambahkan 2 sesepuh Mulan, ada total 5 Do Huang elit. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiao Yan akan terpaksa mencari perlindungan sementara. Tentu saja, bukan karena Xiao Yan tidak ingin melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli dari Lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa dia ambil saat mereka muncul. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menerobos jika dia ingin melarikan diri. Xiao Yan tiba-tiba berjongkok sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari elder berkepala harimau di depan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya. Dia memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Hentikan dia sekarang. Terlepas dari apakah dia mati atau hidup. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi tetua lembah eksternal. Kedua sesepuh Mulan tertegun sejenak karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka langsung melompat dan berteriak dengan cara mengoceh. Hadiah yang dijanjikan kedua tetua Mulan tampaknya memiliki daya pikat yang besar di mata para ahli dari Lembah Mulan ini. Mata para ahli di langit segera memerah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang meradang saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Do Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia memukul dengan keras ke arah kepala ahli Do Huang di sampingnya. Api melonjak segera dan pukulan mengenai yang terakhir. Kepalanya menjadi seperti semangka yang pecah seketika. Setelah membunuh seorang ahli Do Huang dengan satu pukulan, wajah Xiao Yan berlumuran darah. Mata hitamnya yang gelap berangsur-angsur. Menunjukkan tampilan yang haus darah dan ganas saat dia sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Bang! 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 Tinju yang ditutupi oleh Glazed Lotus Heart Flame bertabrakan dengan ahli Do Huang. Angin energi yang kuat meledak dari tempat keduanya bertabrakan. Bahu Xiao Yan bergetar sementara ahli Do Huang, yang kekuatannya sekitar 1 bintang, tampaknya telah menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia memuntahkan 2 suap darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Sepertinya dia tidak berharap untuk dikalahkan begitu menyedihkan setelah hanya 1 pertukaran di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiao Yan ini mungkin telah mengguncang dan melukai Do Huang, yang terakhir berhasil menghentikan kecepatannya secara diam-diam untuk sesaat. Saat itulah kedua sesepuh Mulan, yang telah menatap Xiao Yan dengan mata jahat, tiba-tiba bangkit. Satu berada di depan sementara yang lain berada di belakang. Mulut mereka mengeluarkan raungan marah yang gila saat cahaya berdarah berkumpul di kepalan tangan mereka. Cahaya berdarah akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas. Tinju pemecah tanah beruang sengit. Kekuatan singa inci. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia merasakan serangan yang tajam dan haus darah dari depan dan belakang. Mereka pada dasarnya mengunci semua rute retretnya. Wajahnya juga menjadi sedikit serius saat segel tangannya bergerak dan cincin api hijau tua melingkar menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Cincin api meledak. Raungan rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat tanpa ampun bertabrakan dengan serangan sengit dari dua sesepuh Mulan. Segera, ledakan energi yang jelas bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan kekerasan dengan cepat menyebar. Cincin api berangsur-angsur menghilang tetapi Xiao Yan masih merasakan 2 kekuatan tersembunyi menyerang ke arahnya. Serangan kejam, yang ditargetkan di dada dan punggungnya,
menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiao Yan terluka, kedua sesepuh Mulan juga diledakkan oleh Glazed Lotus Heart Flame sampai darah segar menetes dari kepalan tangan mereka. Jelas, kedua belah pihak menderita beberapa cedera selama tabrakan langsung ini. Xiao Yan belum punya waktu untuk mengatur napasnya setelah memaksa kedua sesepuh Mulan untuk sementara waktu ketika lebih dari 10 kekuatan kuat tiba-tiba melesat dari segala arah. Mereka membidik semua titik fatal di tubuh Xiao Yan saat mereka melilitnya. Jelas, setelah mengalami serangan jarak dekat yang tajam dari Xiao Yan, para ahli dari lembah Mulan ini mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan Douki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiao Yan. Xiao Yan bisa mengabaikan serangan Douki ini jika hanya ada satu. Namun, dengan begitu banyak dari mereka menyerang secara teratur, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka memukulnya sesuka hati. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk membentuk armor api hijau giok di permukaan tubuhnya. Beberapa pilar Douki mungkin telah dicerai-beraikan oleh Xiao Yan tetapi masih ada lebih dari 10 pilar yang menabrak armor api. Gelombang energi yang terbentuk dari ledakan hebat menyebabkan getaran hebat muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Sial, aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar Douki ini mungkin tidak terlalu melukai Xiao Yan, tetapi menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang dikurangi ini, dua sesepuh Mulan dan beberapa elit Dou Huang lainnya telah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka mengungkapkan kilatan sengit saat mereka menatap Xiao Yan. Keterampilan Dou yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Xiao Yan tenggelam saat ia merasakan banyak keterampilan Dou kuat yang sedang berkumpul di sekelilingnya. Tepat ketika dia hendak pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan bajingan ini sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame, sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba mengalir dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, ia mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik anggun terpelintir sebelum muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar Douki yang mengalir dari semua tempat menghilang menjadi ketiadaan. Sosok hitam itu menoleh, memperlihatkan wajah yang tenang dan mempesona. Itu mengejutkan Medusa. Matanya menyapu tubuh Xiao Yan yang tertutup darah dan segera merasakan auranya yang agak kacau. Pupil matanya yang panjang dan menyihir mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Selanjutnya, serahkan padaku. Saya akan membiarkan kedua orang tua ini membayar harganya. Petik 2. Bab 782, Hadiah Kaya. Xiao Yan mempelajari Medusa, yang muncul di depannya, dan menghela nafas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia menyerang dengan paksa dengan seluruh kekuatannya, dia secara alami akan bisa pergi. Namun, itu dengan prasyarat bahwa dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dan membunuh banyak orang. Begitu dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, Xiao Yan akan merasa sangat lemah. Jika situasi lain terjadi selama periode ini, dia tidak akan lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela diri. Apakah kamu sudah selesai di sisimu? Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia dengan cepat bertanya. Iya. Medusa mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan dalam berurusan dengan Yan Luotian. Itu sebenarnya sangat halus sehingga melebihi harapannya. Namun, itu sepadan dengan kekuatan Dou Zongnya untuk membiarkan orang itu mati ketika dia sedang bersenang-senang. Sebaiknya kau pergi dulu. Aku akan mengurus hal-hal di belakang. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan para ahli dari Sekte Angsa Emas akan menagih. Medusa menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Kemunculan Medusa yang tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan wajah para ahli lembah Mulan menjadi jauh lebih buruk. Setelah hampir 1 tahun bertukar pukulan, mereka sangat jelas betapa kuatnya yang pertama. Di masa lalu, 3 sesepuh Mulan mampu bertarung dengannya sedikit dengan bantuan keterampilan 3 binatang buas. Sekarang salah satu dari ketiganya hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan efeknya. Tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Dou Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Mata cantik Medusa dengan acuh tak acuh menyapu kedua sesepuh Mulan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang ular 7 warna melintas dan muncul. Sebuah cahaya sengit muncul di matanya.
Tubuhnya bergerak. Itu bergegas menuju dua orang dengan cara seperti hantu. Hentikan dia. Cepat. Ekspresi kedua sesepuh Mulan berubah drastis saat melihat aksi Medusa yang buru-buru berteriak. Mereka jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, tidak mungkin mereka bisa menandingi Medusa. Setelah kehilangan keterampilan tiga binatang buas, mereka hanyalah puncak Dou Huang biasa. Para ahli lembah Mulan di sekitarnya ragu-ragu sejenak setelah mendengar tangisan kedua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang Medusa. Dou Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan hingga batasnya karena banyak suara robekan udara yang tajam muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan yang menyerbu dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka muncul seperti ular 7 warna yang tak terhitung jumlahnya saat mereka bergegas keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan. Ledakan seperti guntur yang tak henti-hentinya bergema di atas kam. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali karena terkejut. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan hambatan sedikit pun baginya. Kekuatan seorang Dou Zong memang luar biasa. Xiao Yan tidak diragukan lagi tampak menyedihkan jika dibandingkan dengannya. Dalam nama, dia mungkin bisa bertarung dengan elit Dou Zong dengan menggunakan semua kekuatannya, tapi ini adalah prasyarat bahwa dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Terlebih lagi, setelah pertarungan, dia akan memasuki kondisi lemah bahkan jika dia beruntung untuk menghindari cedera serius. Terlepas dari jenis Dou skill yang dimiliki Xiao Yan, kekuatan sebenarnya hanyalah Dou Huang bintang 1. Masih ada celah yang sangat besar untuk elit Dou Zong yang asli. Kekuatan gabungan dari semua ahli dari lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kilatan, dia muncul di samping dua sesepuh Mulan, yang dengan cepat mundur. Wajahnya yang sangat mempesona mengungkapkan ekspresi dingin dan padat. Wajah kedua Mulan Elder berubah ketika mereka melihat Medusa menyerbu melalui rintangan dari begitu banyak ahli dengan cara yang begitu cepat. Tubuh mereka bergerak mundur saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka segera saling tumpang tindih dan energi berwarna darah yang kaya menggumpal di kepalan tangan mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dengan keras menabrak Medusa. Medusa menggerakkan tangannya yang halus saat tatapannya dengan acuh tak acuh mengamati dua orang yang berjuang di ambang kematian. Itu dengan lembut bertabrakan dengan tinju kedua orang itu. Segera, energi 7 warna mengalir ke segala arah. Kotor, 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 kotor. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan bergetar hebat. Mereka tampaknya telah menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret ke tanah saat mereka menembak balik. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa keterampilan tiga binatang buas, kamu bukanlah orang yang bahkan bisa bertahan satu pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat sikap menyedihkan kedua Mulan Elder hanya dengan satu serangan. Wajah kedua sesepuh Mulan terkejut saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa persetujuan sebelumnya. Cahaya emas 7 warna langsung tiba tepat saat kedua sosok itu akan bergerak. Itu membawa cahaya pedang yang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata Penatua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembakkan. Kejutan di hatinya menjadi lebih padat. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan dibunuh semudah ayam di tangan Medusa meskipun mereka kuat. Kekuatan seorang Dou Zong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari Mulan Elder itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan kejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti pada saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dengan beberapa kesulitan hanya untuk melihat ujung pedang yang tajam terungkap, membawa jejak darah berwarna merah cerah. Kekuatan hidup di matanya dengan cepat menyebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh Mulan Elder jatuh di depan banyak tatapan tercengang di sekitar. Pedang ular 7 warna di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapu mereka. Mengikuti gerakan menyapu tatapannya,
para ahli di sekitarnya dari lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Dalam hati mereka, Medusa seperti dewa ganas yang baru saja membunuh dua ahli di puncak kelas Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Keterampilan ini benar-benar ganas. Medusa menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan Mulan Elder di depan banyak orang. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan melepaskan cincin penyimpanan dari penatua lainnya. Hanya setelah melakukan ini dia perlahan naik ke langit. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang keluar dari perkemahan. Tidak ada satupun ahli dari lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan dengan sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas di tangan seorang elit Douzong. Lembah Mulan tidak diragukan lagi menderita kerugian yang mengerikan malam ini. Melalui tangan Xiaoyan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh kamp. Medusa tanpa hambatan saat dia keluar dari kamp. Dia melihat Xiaoyan masih di udara di luar kamp. Yang terakhir jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat dan pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba." Mata Medusa melayang ke sisi barat ketika dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar lampu yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari Sekte Angsa Emas telah menemukan bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal. Medusa sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia segera mengulurkan tangannya yang halus dan meraih pergelangan tangan Xiaoyan di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Keduanya tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar kota dengan cara seperti kilat. Dengan aura menakutkan Medusa yang menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan meskipun ada kejutan dan kemarahan besar di hati mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya bergegas keluar kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura agung tiba-tiba menyebar dari tengah kota tempat sekte racun berada setelah Xiao Yan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa itu tidak dapat mengejar mereka, itu hanya bisa, dengan tidak rela, menarik diri. Dua sosok manusia perlahan berhenti di langit malam jauh dari kota. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa tidak ada pengejar. Xiaoyan menghela napas untuk waktu yang lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar merangsang, kematian dua elit Douzong sudah cukup untuk menyebabkan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan, mereka kemungkinan tidak akan lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiaoyan menoleh, dan menatap Medusa, yang tangannya yang halus dengan lembut mendorong seutas rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dan nada khawatirnya tidak bisa disembunyikan. "Selama dokter peri kecil itu tidak campur tangan, tidak ada seorang pun di kota yang bisa menghentikanku." Medusa menggelengkan kepalanya sedikit, ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Tanpa disadari, rasa dingin di matanya yang cantik perlahan menghilang. Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan ditransmisikan dari hutan gunung di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. Sepintas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Hai Bodong yang telah berbaring di penyergapan di sini. Kelompok Hai Bodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri mereka dan melihat bahwa Xiao Yan dan Medusa baik-baik saja. Yang pertama tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah kacau dan baru saja akan menyerbu untuk menerima kalian berdua. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah sepenuhnya dihilangkan." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Kegembiraan yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hai Bodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang dan mengeluarkan sorakan. Xiao Yan juga tertawa saat melihat semua orang begitu bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia masukkan ke dalam saku dadanya dan menaruhnya sedikit. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalik tangannya beberapa saat kemudian dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang melintas dengan cara yang mencolok. Keterampilan 3 binatang buas. Apakah ini? Bab 783, Burung Langit 9 Sayap Terbang. Xiaoyan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini.
Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Itu sebenarnya karena hal ini. Dia mendambakan keterampilan tiga binatang buas yang dipraktikkan oleh tiga sesepuh Mulan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih. Tatapannya menyapu itu hanya untuk berakhir sedikit mengernyit beberapa saat kemudian. Apa itu? Medusa di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk bertanya ketika dia melihat Xiao Yan terlihat seperti ini. Meskipun ini memang skill tiga binatang buas, itu hanya salah satu bagiannya. Menurut apa yang tertulis di atasnya, skill tiga binatang buas dibagi menjadi tiga bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun saya telah mendapatkannya, itu tidak banyak berguna. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan cukup emosional. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan dua cincin penyimpanan dari saku dadanya dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari dua sesepuh Mulan lainnya. Anda dapat mencari dan melihat apakah dua bagian yang tersisa ada di dalamnya. Petik 2. Kamu menghabisi dua orang tua lainnya. Xiao Yan bertanya dengan terkejut saat dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Ya. Medusa dengan santai menyebutkannya sambil mengangguk. Cara itu seolah-olah dua orang yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Do Huang tetapi hanya dua ekor ayam yang tidak penting. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawabannya. Memang masih ada celah antara dia dan dia mengulurkan tangannya dan menerima dua cincin penyimpanan. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, ketiga sesepuh Mulan semuanya mati. Oleh karena itu, jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan berhasil membobol mereka dengan cara yang sangat halus, dan dengan cepat menyapu bagian dalam. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritual menyapunya. Tangannya bergerak, dan dua gulungan tulang putih lagi muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa. Keterampilan tiga binatang buas. Ini sebenarnya adalah skill tiga binatang buas. Xiao Yan dengan hati-hati membuka dua gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan cermat dan tidak bisa menahan tawa beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan tiga gulungan tulang putih ke dalam cincin penyimpanannya. Mampu mendapatkan hadiah seperti itu hari ini telah melebihi harapannya. Wajah Medusa juga menunjukkan senyum tipis saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning kemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Itu harus dianggap sebagai keterampilan rahasia di Sekte Angsa Emas yang tidak diajarkan. Itu akan memberi Anda manfaat besar jika Anda berhasil mempraktikkannya. Petik 2. Xiao Yan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tercetak di matanya. Burung langit 9 sayap terbang. Teknik Do terbang. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Do Huang. Teknik Do terbang biasa akan sulit dibandingkan dengan kecepatan sayap Do Qi-nya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, Do Qi yang terbang sepertinya tidak lagi berguna. Ini bukan hanya teknik Do terbang biasa. Apakah Anda ingat substansi seperti sayap besar Yan Luotian? Itu karena dia berlatih hal ini. Sekte Angsa Emas menghususkan diri dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ini karena 9 sayap terbang burung langit ini. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya dan mulai menjelaskan dengan lembut, daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik Do terbang, itu seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik Do terbang. Metode pembuatan teknik Do terbang. Kejutan melintas di matanya ketika dia mendengar ini. Teknik Do terbang cukup langka di benua Do Qi dan metode pembuatannya sebagian besar telah hilang. Tidak terduga bahwa Sekte Angsa Emas akan memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan tiga binatang buas. Terlebih lagi, dalam hal kualitas, Skybird Nine Flying Wings ini jelas jauh lebih tinggi daripada Purple Cloud Wings miliknya. Secara alami sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Benda ini, sepertinya itu juga akan menguntungkanmu, kan?
Xiao Yan memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit Douzong seperti Yan Luotian dapat mempraktikkannya, sepertinya, burung langit 9 sayap terbang, ini cukup berguna bagi seorang elit Douzong. Medusa sedikit ragu ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika Skybird Nine Flying Wings ini dibuat dengan beberapa bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat memang akan menguntungkanku. Namun, mereka tidak akan sangat bermanfaat bagi saya jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Xiao Yan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini dulu. Setelah saya mengumpulkan beberapa bahan, saya akan membantu Anda membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi Anda. Medusa samar-samar tersenyum dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Black Mountain. Saya pikir kakak laki-laki dan yang lainnya akan menjadi cemas dari semua penantian. Xiao Yan menoleh dan menertawakan kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku ular orang merasa agak tidak stabil di hati mereka karena bagaimana Medusa memperlakukan Xiao Yan, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari Gurun Tager, kami akan melihat apakah Anda masih berani mengikuti sisi yang mulia. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Gunung Hitam. Sekelompok besar ahli mengikuti dari belakang. Keberhasilan kembalinya kelompok Xiao Yan secara alami menyebabkan Xiao Ding menghela napas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa targetnya sudah mati. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah menyingkirkan dua orang yang benar-benar membuat mereka sakit kepala hebat, aliansi Yan akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang mendalam terhadap aliansi Yan, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan kampanye hebat seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 tetua Mulan, atau dikenal sebagai kekuatan pencegah elit Douzong. Di sisi lain, aliansi Yan tidak hanya memiliki Xiao Yan, seorang ketua aliansi yang bisa bertarung dengan seorang Douzong, tetapi juga Medusa, seorang elit Douzong yang asli. Mereka telah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli teratas. Jika aliansi memperoleh beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka akan mampu melampaui dua sekte besar ini di semua bidang. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, setidaknya, jauh lebih kuat daripada Sekte Awan Berkabut sejak saat itu. Kemampuan untuk mengubah keberadaan yang ditakuti oleh Sekte Awan Berkabut di masa lalu menjadi keadaan yang menyedihkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar dari aliansi Yan. Dengan berjalannya waktu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu mengubah aliansi Yan menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan memiliki beberapa kemampuan untuk melawan makhluk besar seperti Hall of Souls. Pembunuhan yang terjadi secara sangat tiba-tiba membuat Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol. Menurut laporan mata-mata aliansi Yan, para ahli elit dari dua sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung terkuat dalam sekte mereka telah lama dihilangkan oleh orang lain, mereka semua menjadi terpana. Tampaknya mereka telah disambar petir. Seperti yang diharapkan Xiao Yan dan yang lainnya, para ahli elit yang telah bergegas ini tidak berani melakukan apapun meskipun amarah membara di hati mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Yan Luotian dan 3 tetua Mulan. Semua dari mereka tiba-tiba turun ke jalan buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya terpecahkan ketika Sekte Racun tiba-tiba mengumumkan penarikan mereka dari aliansi. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan Sekte Racun ini. Namun, setelah kehilangan 2 Douzong, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, kekuatan mereka secara keseluruhan sudah tidak ada bandingannya dengan Sekte Racun. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasakan kemarahan di perut mereka, mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kerajaan masing-masing sambil merasakan keengganan yang besar. Serangan hebat apapun yang akan dihadapi sekte mereka. Setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan mundurnya 3 sekte,
bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jiama telah benar-benar hilang. Sementara banyak orang di kekaisaran Jiama merayakannya, aliansi Yan yang baru didirikan tertanam kuat di hati setiap orang di kekaisaran. Hanya pada saat inilah aliansi Yan menggantikan posisi sekte awan berkabut di hati warga ini. Perbatasan kekaisaran Jiama berangsur-angsur menjadi tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ular rakyat dan membagi wilayah gelap dan sejuk yang luas di dekat pegunungan Magical Beast untuk diberikan kepada suku ular rakyat. Setelah menerima tanah di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku ular yang menahan orang-orang dari kekaisaran Jiama menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku ular orang mungkin menjadi faksi yang kuat di dalam kekaisaran Jiama. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran Jiama akan melonjak sebagai hasil dari penggabungan mereka. Menambahkan hubungan saat ini antara Xiao Yan dan Medusa, aliansi Yan mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan. Bab 784, Gunung di atas awan, Sun Er. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang akan berlatih, dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam aula pil aliansi Yan ketika dia bebas. Mendapatkan sorakan di seluruh aula, dia telah mendapatkan persetujuan alkemis yang bangga darinya sebagai kepala. Meskipun para alkemis di dalam pil hall memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan bertarung Xiao Yan dari pertempuran ini, sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada penyempurnaan pil. Jika Xiao Yan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, kemungkinan Xiao Yan tidak akan takut pada siapapun di dalam kekaisaran Jiama ini. Keterampilan penyempurnaan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain pil King Guhe, sepertinya hanya Fama yang hampir tidak bisa memurnikan pil semacam itu di dalam kekaisaran Jiama. Dokter peri kecil tidak mengirim berita lain selama periode waktu ini. Namun, Xiao Yan tahu bahwa dia saat ini telah mengirim banyak orang untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan memberitahu Xiao Yan begitu dia memiliki informasi. Pada saat itu, kemungkinan akan ada masalah lagi. Dengan semuanya telah tenang, Medusa, sebagai kepala suku, secara alami perlu secara pribadi pergi dan mengelola masalah besar suku orang ular yang memindahkan rumah mereka. Oleh karena itu, dia untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan tidak lama setelah kembali ke kekaisaran Jiama. Dia kemudian memimpin semua ular orang untuk terlibat dalam migrasi besar ini. Akhirnya, mereka mulai membangun rumah baru di area luas dekat pegunungan Magical Beast. Wajar jika Medusa tidak punya waktu untuk mengikuti di samping Xiao Yan dengan dia yang begitu sibuk. Xiao Yan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu dan sekarang merasa agak tidak nyaman karena perubahan ini. Tampaknya Medusa telah mengikuti di sampingnya sejak dia meninggalkan akademi dalam Akademi Jianan. Dia awalnya memiliki niat membunuh saat dia mengikutinya. Dengan berjalannya waktu, Xiao Yan dapat merasakan bahwa niat membunuh di dalam hatinya melemah dari hari ke hari dan sepertinya tidak ada lagi sekarang. Pikiran Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan saat Medusa mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pergi, dia segera merasa bahwa dia kekurangan sesuatu. Hatinya mengandung perasaan kosong. Dia merasa agak jengkel ketika dia menemukan emosi ini. Ini karena itu membuatnya berpikir tentang Sun Er yang lokasinya tidak diketahui. Wanita muda yang biasanya hangat dan bergerak itu seperti mata air, meresap ke dalam hati seseorang tanpa disadari. Akhirnya, dia akan meninggalkan jejak jauh di dalam hati seseorang yang tidak dapat dihapus tidak peduli bagaimana seseorang mencoba. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghentikan tindakan tangannya ketika dia memikirkan wanita muda yang anggun yang membawa seutas misteri. Matanya linglung saat dia melihat ke segala arah, tetapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus menghadap. Sesaat kemudian, dia hanya bisa diam-diam menghela nafas dan bergumam pelan, "Sun Er, tunggu aku. Saya akan pergi ke kelas Douzong sesegera mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu. Tidak peduli seberapa menakutkan klanmu itu, aku tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun." Sosok anggun yang sebagian terlihat berada di puncak gunung terjal di mana awan berlama-lama. Pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan.
Rambut hitamnya diikat sembarangan dengan pita ungu pucat. Itu melayang dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, memberi wanita muda itu aura dunia lain yang elegan. Mata wanita muda itu tertutup. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya. Kabut di sekitarnya segera menyebar ketika dia melakukannya. Puncak gunung ini segera menjadi terlihat jelas. Ling tua, apakah kamu sudah kembali? Wanita muda itu tidak menoleh saat bibirnya yang ramping, merah, dan kecil mengeluarkan suara seperti lonceng perak yang bergema di puncak gunung. Sebuah bayangan di bawah batu gunung segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh setelah suaranya terdengar. Itu segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu secara mengejutkan milik Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk kepada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. Xiao Jie, nona muda. Bagaimana itu? Apa kau punya berita tentang dia? Wanita muda itu duduk dari platform batu, berbalik, dan memperlihatkan wajah tersenyum dengan watak seperti teratai halus. Pada saat ini, suara di mana seseorang biasanya kesulitan mendeteksi fluktuasi apapun sebenarnya mengungkapkan kecemasan. Siapa lagi yang akan dimiliki wajah ini selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan siang dan malam. Sudah 3-4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er jelas telah matang. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan disposisi acuh tak acuh tambahan yang berasal dari dalam jiwanya. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang tetap sama. Itu adalah bagaimana hatinya yang masih tua akan mulai bergetar ketika dia mendengar berita yang berhubungan dengan nama itu. Mungkin seperti yang telah diantisipasi Ling Ying saat itu. Sebuah sosok akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun Er. Sulit untuk menghilangkan sosok ini bahkan dengan tekanan dari kepala klan. Ling Ying menghela nafas dalam hatinya ketika dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Sudah beberapa tahun tetapi hanya ketika Sun Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan Tuan Muda Xiao Yan, dia akan benar-benar menjadi seperti wanita muda biasa. Ketidakpeduliannya seperti gunung yang tidak bergerak seperti iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mencapai tingkat yang tak terduga. Namun, dia tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki seorang wanita muda. Tentu saja, sebagai seseorang yang tahu tentang posisi dan status Sun Er, dia secara alami mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Pria yang bisa menandinginya pasti juga akan menjadi orang yang paling menonjol di benua itu. Hanya saja dia tidak tahu, apakah Xiao Yan bisa mencapai tahap ini. Meskipun pikiran ini melintas melewati hati Ling Ying, wajahnya menunjukkan ekspresi memanjakan. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera mengungkapkan beberapa berita tentang Xiao Yan bahwa dia telah menghabiskan banyak usaha untuk belajar. Sun Er diam-diam mendengarkan informasi yang keluar dari mulut Ling Ying. Dia melengkungkan bibir kecilnya dan pupilnya yang transparan, yang sepertinya tahu bagaimana berbicara, menjentikkan dengan lembut. Tidak terduga bahwa Xiao Yan GG juga telah mencapai kelas Do Huang dalam waktu 4 tahun. Ini benar-benar mengejutkan Sun Er. Yan Alliance, itu benar-benar nama yang bagus. Tidak disangka bahwa Xiao Yan GG benar-benar mampu menggantikan Sekte Misty Cloud. Wajah indah Sun Er mengungkapkan senyum elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Tangannya membelah rambut hitam yang telah melayang di depan dahinya saat dia berbicara dengan lemah. Benar-benar tidak terduga bahwa Hall of Souls benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen itu berinteraksi denganku saat itu. Mungkin dia harus mengetahui statusku, tapi aku tidak yakin apakah dia memberitahu Xiao Yan GG tentang hal itu. Saya kira tidak demikian. Dia harus memahami dengan jelas bahwa tidak ada gunanya Tuan Muda Xiao Yan mengetahui statusmu terlalu cepat. Ling Ying menyuarakan pikirannya. Ling tua, coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Hall of Souls. Tampaknya mereka ikut campur dalam masalah Paman Xiao saat itu. Sun Er menoleh dan berbicara dengan suara yang agak dingin. Ling Ying ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata, baiklah, saya akan melakukan masalah ini dengan tenang dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Namun, Hall of Souls juga sangat misterius. Selain beberapa orang yang mengetahui lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang, bahkan orang-orang di klan kami, yang mengetahuinya. Ini meskipun kita telah bertarung dalam pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mereka. Petik 2. Sun Er sedikit mengangguk.
Dia menurunkan matanya dan rasa dingin tiba-tiba melintas melewati matanya yang elegan. Dia perlahan berbicara dalam hatinya, Hall of Souls, meskipun kamu benar-benar ingin mendapatkan, Tusi Ancient Gods Jade, milik klan Xiao, kamu sebaiknya tidak menyakitinya. Kalau tidak, tidak peduli apa yang terjadi, aku akan membiarkan kalian semua membayar harga yang akan sulit kalian tanggung. Api emas tiba-tiba muncul di mata Sun Er di akhir kata-katanya. Sebuah batu besar di sampingnya diam-diam menghilang ke dalam kehampaan di tengah fluktuasi aneh setelah nyala api muncul. Hati Ling Ying menjadi dingin ketika dia melihat nyala api emas muncul di mata Sun Er. Mengingat keakrabannya dengannya, dia secara alami tahu bahwa hanya ketika dia benar-benar membentuk niat membunuh yang tulus atau kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya, hal yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya akan terlepas dari tubuhnya dan muncul. Ling Ying tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan tidak akan kabur tetapi malah menjadi semakin dalam dan tebal seiring berjalannya waktu. Bahkan mungkin anak kecil itu tidak tahu berkah besar macam apa yang dia dapatkan. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan Xiao Jie, nona muda, untuk dimasukkan ke dalam hatinya tersebar, kemungkinan aliansi yang Anda bersama dengan Kekaisaran Jiama akan benar-benar hancur dalam semalam. Oleh karena itu, Anda harus berusaha keras untuk berlatih demi Xiao Jie, nona muda. Saat ini kamu mungkin sudah mencapai kelas Dou Huang, tapi ini masih belum cukup. Ling Ying menghela nafas panjang di dalam hatinya sambil diam-diam bergumam. Itu benar, Ling Ying tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat tatapannya menatap Sun Er. Dia dengan hati-hati berkata, menurut apa yang saya tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Jiama untuk mencari kunci di tangan klan Xiao. Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena Xiao Jie, nona muda, tidak mendapatkan kunci dari klan Xiao. Bang, 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 bang. Aura menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya baru saja terdengar. Tubuhnya terguncang sampai dia dengan cepat menarik kembali. Wajahnya tanpa sadar terkejut ketika dia mengangkatnya. Pada saat ini, kaki Sun Er berada 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es sementara nyala api keemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan. Sementara api emas itu mengalir, bebatuan gunung di sekitarnya mulai berangsur-angsur menghilang dengan cara yang aneh. Cara itu seolah-olah mereka sedang ditelan oleh beberapa binatang besar yang tak terlihat. Wajah Sun Er sedingin salju. Dia melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba bergegas ke dasar gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er menghilang dengan cepat. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Matanya tertuju pada cakrawala yang jauh. Dia tertawa terbahak-bahak, anak kecil, kamu adalah orang pertama yang dilihat oleh orang tua saya yang bisa membuat Xiao Jie, nona muda, melakukan hal-hal sedemikian rupa, orang pertama. Bab 785, Pil Tower. Markas besar aliansi yang terletak di Kekaisaran Jiama. Menjadi faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama, ukuran aliansi Yan saat ini telah jauh melebihi 1 tahun yang lalu. Setidaknya sepertiga dari area di bagian tengah Kekaisaran besar milik berbagai departemen di bawah aliansi Yan. Mereka menciptakan aliansi Yan yang lebih kuat sambil memiliki pemisahan tugas yang jelas. Aula Pil adalah departemen yang sangat penting dalam aliansi Yan. Tempat ini mampu mengirimkan berbagai jenis pil obat setiap hari. Setelah itu, pil obat ini akan dikirim ke Merchant Hall dan dengan cepat dijual di setiap sudut Kekaisaran Jiama melalui saluran klan primer. Aliansi Yan saat ini sudah bisa dianggap telah mengakar kuat dengan Kekaisaran. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama juga mulai membiasakan dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi, yang awalnya hanya mengamati, mulai bergabung dengan aliansi pada saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu bahwa aliansi Yan pasti akan melampaui posisi dan reputasi yang dimiliki Sekte Mystic Cloud di dalam Kekaisaran saat itu. Pil Hall terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari, akan ada sejumlah besar alkemis yang akan tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini, tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi para alkemis. Berbagai ramuan obat langka dan formula obat unik bisa dilihat di sini kapan saja. Bagaimanapun,
Beberapa gunung yang dalam di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, di mana orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak hal baik. Orang-orang yang berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk ditukar dengan sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan tiga kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru yang dibuat oleh Kekaisaran mengakibatkan semakin banyak orang dari negara lain bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam waktu singkat, kemakmuran di dalam Kekaisaran Jiama telah jauh melampaui masa lalu. Aula Pil dari Aliansi Yan saat ini secara alami berkembang jauh melampaui persatuan sebelumnya, Asosiasi Alkemis. Wilayah dalam Aula Pil berbeda dari keaktifan di Aula Pertukaran. Itu adalah serangkaian ruang pemurnian pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini secara khusus disiapkan untuk para alkemis Aliansi Yan untuk memperbaiki pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita berdiri di luar setiap ruang pemurnian pil. Jika alkemis di dalamnya memiliki kebutuhan untuk menyampaikan pesan atau perlu menangani beberapa masalah kecil lainnya, para pelayan ini akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Beberapa ruang pemurnian pil menggunakan batu ungu langka di area tengah ruangan. Bahan semacam ini memiliki beberapa kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar. Itu paling cocok untuk digunakan untuk membangun ruang pemurnian pil. Namun, karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya sendiri. Tentu saja, Aliansi Yan saat ini kaya dan berkuasa. Secara alami tidak terlalu menjadi masalah untuk membangun beberapa ruang pemurnian pil bermutu tinggi. Ruang pemurnian pil tingkat tinggi ini hanya dapat digunakan oleh beberapa alkemis di dalam aula pil yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan ruang pemurnian pil biasa di area luar. Diferensiasi tingkat semacam ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis pada awalnya, tetapi begitu mereka terbiasa seiring berjalannya waktu, itu telah menjadi motivator yang hebat. Alkemis akan berusaha lebih keras untuk melatih keterampilan pemurnian obat mereka, berharap saat mereka bisa memasuki ruang pemurnian pil kelas tinggi untuk menikmati manfaatnya. Ruang pemurnian pil dengan warna ungu yang sangat dalam terletak di tengah-tengah area pemurnian pil bermutu tinggi ini. Hanya Xiao Yan, Fama, dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tempat terlarang di pil hall. Orang biasa atau alkemis dilarang mendekatinya. Wewangian obat yang kaya berlama-lama di dalam ruang pemurnian pil yang sangat dijaga dengan baik ini. Mereka berubah menjadi kabut berwarna berbeda yang tersebar ke segala arah. Ada platform batu di tengah dengan beberapa kuali obat besar diletakkan di atasnya. Nyala api yang ganas membakar di dalam kuali obat dan suhu panas berulang kali menyebar, mengubah ruang pemurnian pil ini menjadi sesuatu seperti tungku. Beberapa sosok manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka melihat bagian dalam kuali obat. Dengan perubahan segel di tangan mereka, api di dalam kuali obat dengan patuh bergerak. Mereka mengaduk dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang disempurnakan. Metode kepala untuk membagi pekerjaan pemurnian ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil pemakan kehidupan ini. Namun, sekarang kami telah bergandengan tangan untuk memperbaikinya, tingkat keberhasilannya telah meningkat sedikit. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, kecepatan penyempurnaan pil pemakan kehidupan ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang diaduk di dalam kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan terkekeh pada Xiao Yan di sisinya. Xiao Yan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka seharusnya bisa memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja, ini dengan prasyarat tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki pil pemakan kehidupan. Tentu saja, kelelahan saat menyempurnakan pil pemakan kehidupan dengan kekuatan alkemis tingkat 5 sangat hebat. Secara alami sulit untuk berhasil memperbaikinya dalam sekali jalan. Oleh karena itu,
Ada total 6 alkemis tingkat 5 yang dibagi menjadi 2 kelompok yang bersiaga di dalam ruang pemurnian pil ini. Kedua kelompok bergiliran untuk memperbaiki. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama. Namun, pertukaran tangan semacam ini secara alami membutuhkan kerjasama yang hebat di antara mereka semua. Sejumlah bahan obat yang tidak diketahui telah dihancurkan di tangan orang-orang ini untuk mencapai tingkat kerja sama ini. 2. Life Devouring Pill, saat ini telah disempurnakan dan mereka akan ditinggalkan sementara dengan Hai Tua untuk diamankan. Perawatan tentara yang tidak takut mati juga telah dimulai. Xiao Yan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum dengan tangan di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami tidak menjadi masalah. Selama Life Devouring Pill mampu mengikuti tingkat seleksi, aliansi Yan kita harus memiliki tambahan 10 elit doang dalam waktu setengah tahun. Hai Tua membelai janggutnya dan tertawa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan pemurnian. Jika Fama dan saya punya waktu luang, kami juga akan memperbaikinya. Namun, saya tidak akan tinggal di aliansi Yan untuk waktu yang lama. Mungkin saya akan melakukan perjalanan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada Penatua Fama. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Jika berita datang dari pihak dokter peri kecil, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan masalah kekaisaran Jiama kepada kakak laki-laki, Hai Tua, Penatua Fama, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan tinggal di kekaisaran Jiama sepanjang waktu. Benua Douki sangat besar dengan jumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiao Yan bahkan lebih tertarik untuk berkeliling benua untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk membangun aliansi Yan ini. Selain itu, kekaisaran Jiama saat ini tidak bisa lagi membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Hanya di benua Douki yang luas, Xiao Yan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta mencari Sun Er semua akan membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa untuk kekuatan. Xiao Yan saat ini harus mengatur dengan baik beberapa operasi besar dalam aliansi Yan secepat mungkin agar dia dapat pergi dengan tenang hati. Xiao Yan mengadakan antisipasi aneh untuk benua Douki di mana para ahli berkeliaran seluruh tempat. Saya yang lama secara alami akan melakukan yang terbaik. Namun, sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Jiama yang lebih cocok daripada saya dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan, pil pemakan kehidupan, kemungkinan efektivitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, siapa? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Dia merasa terkejut ketika mendengar ini. Raja Pil Guhe. Fama ragu-ragu sebentar sebelum menjawab. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat mendengar nama ini. Dia segera mengangguk dan setuju. Tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan Pil Guhe. Namun, mengingat hubungannya denganku, sepertinya agak tidak mungkin membuatnya membantuku, kan? Meskipun Guhe dan kepala suku memiliki beberapa konflik, kalian berdua bukanlah orang yang berpikiran sempit. Karena itu, kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meskipun Guhe agak angkuh, bukan tidak mungkin membuatnya bergabung dengan Pil Hall. Fama tertawa. Penatua Fama punya solusi. Xiao Yan berbicara dengan terkejut. Dia secara alami mengerti bahwa Pil King Gu dia adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal penyempurnaan pil. Namun, karena bakatnya yang hebat inilah yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang. Jika memang ada kesempatan untuk membuat Guhe bergabung dengan Pil Hall, Xiao Yan akan bisa pergi dengan hati yang tenang. Apakah kepala tahu tentang sebuah organisasi yang disebut Pil Tower di benua Douki yang sangat dipuji oleh banyak alkemis? Fama bertanya sambil tertawa. Menara Pil. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama ini agak familiar tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Pil Tower adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh para alkemis. Fraksi ini sudah ada sejak lama. Bahkan sistem tingkat alkemis dibuat oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan.
Sepertinya hampir tidak ada faksi di seluruh benua Doki yang mau menyinggung mereka. Meskipun, Pil Tower, mungkin longgar secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Doki. Saat ini, harapan Gu He adalah memasuki Pil Tower untuk berlatih. Fama tertawa pelan, namun, jika seseorang ingin memasuki Pil Tower untuk berlatih, seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki bobot yang cukup. Gu He datang untuk mencari asosiasi alkemis kami saat itu karena ini. Namun, dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih dapat menjangkau di dalam kekaisaran Jiama, tetapi jarang ada orang di benua Doki yang akan mengganggu kami. Secara alami, kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi Pil Tower. Karenanya, saya hanya bisa menolaknya saat itu. Petik 2. Pil Hall saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada asosiasi alkemis. Saya percaya bahwa Olapil akan segera dapat memiliki kualifikasi semacam ini. Jika kepala desa menggunakan ini untuk membujuk Gu He, aku yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Olapil. Xiao Yan membelai dagunya saat mendengar ini. Tatapannya menyapu tubuh para alkemis tingkat 5 yang basah kuyup oleh keringat. Dia mengangguk sesaat kemudian. Iya, kita bisa mencoba.